Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Salam Selamat pagi warahmatullahi wabarakatuh. semuanya. Pagi. Pagi. Pagi, Pak. Oke, senang sekali pada kesempatan pagi hari ini saya masih bisa ketemu lagi dengan Anda dalam mata kuliah Komputer Office. Dan hari ini kita masuk ke pertemuan yang kedua ya. Tak terasa bahwa kita sudah dua pertemuan teman-teman semua. Dan di pertemuan yang kedua ini nanti kita akan ya membahas tentang sistem operasi. Sebelum kita masuk ke pertemuan yang kedua, kita akan awali dengan doa terlebih dahulu. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kemudahan dan eh, kelancaran dalam perkuliahan kita, juga kita diberikan kesehatan dan kekuatan sehingga kita bisa mengikuti kegiatan kita dengan sebaik-baiknya. Mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, sebelum kita mulai, teman-teman semua, ya silahkan. Mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan dari terutama tugas ya. Tugas yang minggu kemarin sudah dikerjakan. Ayo, ada yang tahu tugasnya apa kemarin? Ya, silahkan. Tadi ada yang nanya nih. Oke, silahkan. Ya, Iya, Pak. Halo. oke boleh. Silahkan. Langsung saja. Jangan malu-malu. Ah, ya, silakan yang mau bertanya. Oke, jangan malu-malu teman-teman semua. Ya. Boleh diulang, Pak? Baru masuk, Pak. Oh. Silakan yang mau bertanya dari tugas yang kemarin ya. Yang kemarin apa namanya diberikan gitu kan. Ya, ada atau belum ada? Nah, oke, kalau belum ada, saya akan sampaikan ya. Nah, berarti kemarin tuh tugasnya apa nih teman-teman kemarin? Saya ingat. Anda disuruh tugas apa kemarin? Halo, halo. Mana nih? Tugasnya memotong dari dokumen itu ya Pak, yang dari SKKNI bukan?
Iya, betul. SKKN ini sudah ketemu belum? Sudah. Sudah, dari mana ketemunya? Download Kalau sendiri? download sendiri, cuman kalau misalnya dari SK, SKKNI itu waktu di search tuh gak muncul dokumennya Pak. Jadi dari website lain juga. Oh, caranya Jadi gimana? masih SKKNI. Nah, jadi begini ya, teman-teman semua. Nah, jadi yang paling enak tuh demikian. Saya akan coba share dulu ya, supaya afdol. Nah, kenapa? Karena saya mencoba bahwa memberikan perkuliahan ini harus mengacu kepada standar. Dan standar yang kita acu hari ini kita akan mengacu kepada standar kompetensi kerja nasional Indonesia. Maka teman-teman di sini nanti tulis skkni.kemnaker.go.id ini. Nah, itu kan silakan ya skkni.kemnaker.go.id itu ya. Itu kita ngacunya kemana? Ngacu ke standar. Nah, kemudian setelah itu nanti teman-teman diberikan tugas apa? Misalkan ini ya, kan kemarin kita memotong berapa? Tiga ya. Yang berkaitan dengan menggunakan perangkat lunak pengolah kata. Kita tingkat dasar baru juga ini. Nah, gimana caranya? Caranya bisa yang ini atau kita juga bisa ini, gitu kan? Kalau udah ada kodenya, kita masukin kodenya, copy. Nah, atau kodenya, misalkan kita masukkan sini, kodenya paste. Kita klik unit kompetensi, kita cari. Nah, ada nih langsung. Nah, ketahuan. Ternyata di sini ada ya SKKNI, eh, pengoperasian komputer. Nah, ini kan. Nah, kemudian saya download. Nah, ini sudah nih terdownload ya. Berarti sudah ada dua kan ada tulisannya dua. Saya klik ini. Nah, ini ya, ini yang barusan saya. Nah, kemudian saya cari lagi di sini gitu kan ya. Oh, bentar. Nah, ini ya teman-teman semua. Nah, kalau sudah begini gitu kan, saya ini enter di sini ya. Ada gitu kan. Ini tiket tinggal ini. Dilihat nih halaman berapa nih. Ini halamannya 22. Nah, ini sampai sini ya. 25. 25 ya, halaman 25 sampai dengan tadi berapa? 22 ya. Berarti nanti caranya adalah tinggal di print ya. Kita ya printnya di sini page 22 sampai dengan 25. Nah, ini kan kemudian tinggal di OK. Nah, di sini printnya ke PDF gitu kan. Nah, ini cara yang pertama gitu kan caranya. Misalkan ini tadi tentang apa nih? Tentang menggunakan perangkat lunak pengolah kata tingkat dasar. Kita tinggal tulis aja menggunakan perangkat lunak pengolah kata tingkat dasar. Oke, nah sudah kita lihat di sini. Nah, ini kan udah ada ya, tuh kan? Udah ada nih. Kita coba double klik. Nah, ini kan langsung tuh paling atasnya itu, kemudian paling bawahnya
Nah, ini ya, sampai dengan ke itu. Nah, misalkan saya nggak ada PDF-nya seperti ini. Bisa nggak kalau memang misalkan kita menggunakan aplikasi yang lain? Bisa. Anda tinggal buka aja ini. Nah, open with, misalkan kita menggunakan Google Chrome. Nah, bisa kan? Di Google Chrome seperti ini ya, teman-teman semua. Kemudian di sini tinggal print. Print nanti dari halaman berapa ke halaman ke berapa nih kan? Destination Microsoft PDF gitu kan ya Kak. Di saya kan ada nih. Saya cancel dulu ya. Tadi ini kan lihat nih. Tadi 22 sampai 25 ya. Kita cari di sini. Apakah sama 22? Sama ya. Sampai dengan 25, 25. Nah, berarti kita langsung print di sini 22 sampai dengan 25. Nah, page-nya gitu kan jangan all. Berarti kita di custom ya. Nah, custom misalkan 22 strip 25. Nah, ini color mau setting apa nih? A4 sama ya. Oke, tinggal kita print. Nah, print misalkan judulnya ini ya. Tapi saya misalkan karena ini dari yang kedua gitu kan ya, supaya membedakan saya kasih di sini angka 2. Saya save sekarang. Set. Nah, kita buka sekarang di sini ya. Nah, ini kan ada nih angka 2. Kita bukanya dari mana nih? Misalkan saya mau bukanya dari ini aja. Dari sini ya. Bisa kan? Tuh kan? Ini juga bisa kan? Cuman 4 halaman. Tuh, 2, 3, 4 terakhir. Nah, gitu cara memotong. Oke. Baik, sampai sini dulu nih. Untuk keterampilan memotong juga ternyata ada caranya. Kalau kemarin kan ada ini di copy dulu ke Word gitu kan. Wah, ini kayaknya nambah kerjaan gitu kan. Nanti di PDF-in lagi kan. Ini langsung kan. Langsung ces ces. Ah, itu caranya ya, gitu kan, cara memotong. Baik, untuk cara memotong. Nah, kenapa memang harus bisa? Ya, karena memang ini kan berkaitan dengan keterampilan Office. Ya kan? Berkaitan dengan keterampilan Office. Nah, nah kemudian apa saja yang akan kita pelajari selama 1 semester ini? Nah, gitu kan. Jadi teman-teman nanti yang akan dipelajari selama 1 semester itu nanti kurang lebih ada 6 unit kompetensi ya teman-teman semua. Yes, saya coba ya. Sini. Nah, ini. Nah, karena kita acuannya ke sini teman-teman. Nah, yang pertama lah kita menggunakan sistem operasi. Nah, kemudian yang sudah kan kemarin 3, 4, 5 sudah ya, itu. Kita menggunakan sistem operasi ini. Nah, itu kan. Nah, kemudian nanti setelah menggunakan sistem operasi kita akan loncat dulu yang ketiga. Kemudian keempat, kelima sudah selesai. Ketika 5 sudah selesai, baru kita ke sini menggunakan peralatan peripheral dan yang terakhir adalah mengidentifikasi keamanan informasi. Nanti itu di pertemuan ke-15 ya. Ini di pertemuan ke-14. Nah, gitu kan. Tenang saja, kita masih lama teman-teman semua. Nah, jadi karena di pertemuan selanjutnya kita akan ya 3, 4, 5 itu. Oke, baik. Sampai sini ya, kita akan masuk ke sini. Menggunakan sistem informasi, berarti ini apa? Kode unitnya. Kode unitnya adalah 002 ya, gitu kan. Maka kalau ketika misalnya masuk ke sini, nah ini kan, berarti di sini tinggal tulis saja, teman-teman semua. Titik 022 ya. Oke. Nah, hilang dia. Oh, salah. Bukan yang ini berarti. Ini, berarti yang ini ya. Yes. Ada 022 harusnya. Mana? 002. Sorry. Salah. 022. 002. Maksa ya. Nah, ini teman-teman semua menggunakan sistem operasi. Oke, dalam menggunakan sistem operasi. Nah,
Apa saja yang ini ada dua langkah ya, ada dua elemen. Yang pertama mengenali perintah dan GUI ya, perintah dan GUI, Windows, menu, icon, nah kursor yang berasosiasi dengannya. Nah, kemudian mengelola folder, file, dan kontrol panel. Nah, itu ya. Oke, kita akan sekarang diskusikan tentang ini. Oke, baik. Nah, sebelumnya kita sepakati dulu ya. Kita sepakati dulu sekarang kita sampai pukul berapa nih teman-teman semua? Halo? Ya, Pak. Kita Halo, Pak. sepakati sampai pukul berapa? Sebelas. Mau 12? 11 Pak, 11. Yang lain silakan. Saya mau pukul 12 nggak apa-apa gitu kan. Cuman andanya sanggup nggak gitu kan? Atau 3 SKS sampai pukul 1. Ya. Oke, baru satu orang nih yang ada ini usulan. Yang 11, lain Pak. gimana? 11. Ya. Baik, kalau gitu kita manfaatkan dulu nih. Saya akan bertanya dulu. Ya, karena judul kita adalah berkaitan dengan menggunakan sistem operasi, kemudian pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan sistem operasi? Yo, siapa yang bisa jawab? Ya, halo. Jawab aja. Ayo, apa yang dimaksud dengan sistem operasi? Sistem operasi adalah perangkat lunak sistem yang mengatur sumber daya dari perangkat keras dan Mhm. perangkat lunak serta sebagian dominan untuk program komputer. Oke. Tahan dulu sampai di sana ya. Yang lain silakan. Ada yang mau memberikan pendapat yang berbeda? Ayo. Ya. Halo, halo. Iya, Pak. Yang lain silakan. Ada yang mau mencoba untuk menjawab? Nah, sistem operasi adalah Perangkat lunak atau perangkat lunak. software Ya, perangkat lunak atau software. Terus, yang dapat melakukan tugas mengontrol dan mengatur perangkat keras sekaligus operasi dasar sistem lainnya dan juga bisa untuk menjalankan program aplikasi. yes. Itu adalah sistem operasi. Contoh sistem operasi apa saja? Ya, contohnya apa saja Windows, sistem operasi? Windows Pak, Windows. Windows, terus apa lagi? Linux, 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 terus Android, 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 terus Android. iOS. iOS. Oke, itu contoh-contoh sistem operasi. Ya, ya secara umum, ini secara umum. Sistem operasi itu dibagi menjadi dua. Sistem operasi dibagi menjadi dua. Ada sistem operasi berbasis teks. Ada sistem operasi berbasis GUI. GUI ini singkatan dari Graphic User Interface. Nah, apa namanya tadi ya? Graphical User Interface itu GUI ya. Nah, jadi ada dua ya. Ada sistem operasi berbasis teks, nah, sistem operasi berbasis GUI. Oke, kalau gitu kita coba akan tanyakan ke AI, apakah jawabannya sama atau tidak? Kita membandingkan ya. Nah, sebutkan ya, sebutkan.
Jenis-jenis apa? Kita uji ya. Sistem operasi sama enggak? Nah, oh, di sini dia gini ya. Oh, ada buat server mobile gitu kan. Oh, ada berdasarkan lisensi ya. Berdasarkan pengguna antar muka. Nah, berarti kalau tadi gitu kan ya. Memang kalau dilihat jenis-jenis ini jenis-jenisnya banyak ya. Jadi ada di sini sistem operasi desktop, sistem operasi untuk server, sistem operasi untuk mobile, sistem operasi embedded. Nah, gitu kan. Ada juga, nah ini berarti kita masuknya yang mana nih? Oh, yang bawah ya. Kalau berdasarkan lisensinya ada dua, ada open source dan ada uh, proprietary ya. Ya, proprietary itu ini jadi di ya ada ininya ya, ada lisensinya begitu kan. Tuh. Kemudian eh nah berarti saya tadi ini. Jadi berdasarkan antar muka, jadi antar mukanya tuh yang terlihat oleh kita, maka sistem operasi dibagi menjadi dua, ada teks dan ada GUI. Teks itu apa? Contohnya ada DOS, ada Unix ya, Unix itu kan ya, atau Linux juga ada kan, Linux berbasis teks teman-teman semua. Nah, ini kan contoh kalau kalau yang ini yang grafik kan misalnya Windows ya, Mac OS Linux. Nah, Linuxnya Linux yang tadi GUI ya dan seterusnya. Berdasarkan lisensinya ada open source. Nah, jadi yang proprietary itu adalah yang tertutup atau closed source gitu kan ya. Karena untuk ininya kita harus membeli lisensinya. Ini berdasarkan penggunaan di sini dibagi menjadi empat. Ada desktop, server, mobile, embedded. Jadi mobile itu contohnya ini Android. Nah, mungkin teman-teman yang handphonenya Android gitu kan yang menggunakan, nah, ada yang iOS gitu kan ya gitu. Oh, oke. Nah, itu. Ini tentang sistem operasi. Nah, bahkan di sini ada eh, apa namanya? Nah, perangkat lunak yang berfungsi sebagai jembatan antar pengguna dengan perangkat komputer atau perangkat keras komputer. Sistem operasi mengolah sumber daya, menjalankan aplikasi, menyediakan antarmuka pengguna. Oke. Nah, selanjutnya teman-teman semua, nah karena kita sudah tahu ya tentang sistem operasi, ya, maka kita apalagi nih yang perlu kita pelajari. Nah, berarti di sini mengenali perintah. Nah, dan GUI Windows, menu icon, nah kursor yang berasosiasi dengannya. Yang pertama nih, ada perintah-perintah sederhana diidentifikasi sesuai dengan petunjuk penggunaan sistem operasi ya. Kalau ini biasanya ada petunjuknya, tapi mungkin kita sudah terbiasa ya. Nah, di sini perintah sederhana itu termasuk apa saja? Kita lihat di sini. Yang dimaksud dengan perintah-perintah sederhana dapat berupa menyalakan komputer, menyalin, melihat berkas, menjalankan program, dan sebagainya. Nah, misalkan mematikan komputer, komputer dimatikan misalkan. Kalau Windows di sini kan tinggal klik Windows. Nah, kan? Mematikan. Jadi mematikan itu tidak seperti mematikan televisi kan? Kalau sekarang televisi juga pakai remote. Nah, tinggal di sini kan prosedurnya klik power, kemudian klik shutdown gitu kan itu. Maka dia akan mati. Nah, itu mematikan. Kalau menghidupkan tinggal pijit tombol power yang ada di eh apa namanya di komputernya masing-masing gitu kan. Itu. Kalau menghidupkan. Kalau menjalankan program itu ya kita tinggal klik start. Ini ada tombol start. Kemudian program apa nih yang akan kita di sini kan ada banyak ya, banyak program nih. Microsoft Excel gitu kan, ada Microsoft Word, mana Word. Microsoft Office Word. Nah, ini ya, klik Word. Nah, itu. Nah, klik misalkan new. Nah, ini teman-teman semua ya. Nah, ini berarti kita sudah berada. Nah, itu. Oke. Kemudian apa lagi? Nah, hari ini
Menjalankan program dan melihat berkas, menyalin. Nah, gampang. Kita tinggal masuk ke ini ya. Saya biasanya ngelik ini atau klik di sini Explorer. Explorer. Nah, nanti ada ya, ada file Explorer. Nah, kemudian nanti di sini kita mau masuknya kemana? Misalkan ini ada dokumen, berarti kita tinggal klik dokumen ini. Ini dokumen ya. Kemudian misalkan ini adalah hasil downloadan yang tadi kan saya sudah mengunduh apa gitu kan. Nah ini ya, ini yang tadi saya download teman-teman semua. Nah, oke. Nah misalkan bagaimana cara membuat folder. Misalkan di sini saya membuat folder nih. Atau di dokumen aja ya. Nah ini. Supaya nanti foldernya paling atas. Yang paling enak kita klik di tab yang kosong ini. Kemudian klik kanan ya. Ada new. Ada folder. Supaya nanti adanya di paling atas maka kita kasih kris ya, tanda pagar. Misalkan bikin folder namanya adalah Nanang Abdurrahman. Oke. Nah ini. Nah kemudian double klik, misal kita bikin folder baru ya. Bikin folder baru namanya adalah misalkan materi. Materi. Kemudian, nah ini bisa di copy sebetulnya. Kita klik kanan copy. Kemudian klik kanan paste ya, paste. Materinya ada dua copy. Saya nggak mau nih, saya pengen dirubah namanya, bisa nggak bisa? Klik kanan, rename. Materi ini jadi menjadi latihan, misalkan. Latihan. Oke. Nah, kita bikin lagi yang baru, misalkan namanya adalah tugas. Yes, itu ya teman-teman semua. Nah, ini tadi sudah bisa ya gitu kan, menyalin, kemudian apalagi menjalankan program dan sebagainya. Berarti kalau dan sebagainya banyak ya, banyak sebagai sesuai dengan petunjuk penggunaan. Jadi memang ini ada manualnya kalau memang ke beli ya, beli komputer yang baru biasanya ada minta aja ada petunjuk penggunaan sistem operasi. Ada perintahnya. Jadi kan kalau dilihat dari perintah itu banyak sekali ya. Misalnya gini, saya eh, nah misalkan ya, yang pertama ya berkaitan dengan perintah. Perintah. Nah, perintah dasar ya. Perintah dasar. Apa saja yang pertama adalah kita membuat ya. Kemudian yang kedua kita menyalin. Yang ketiga kita mengubah nama. Kemudian yang keempat kita memindahkan. Kemudian apa lagi? Membuat, menyalin, mengubah nama, memindahkan, menghapus ya. Eh, apalagi nih yang belum? Coba. Ini perintah dasar kan? Tadi Menyimpan. folder dibuat, menyimpan. Oke. Nah, menyimpan. Yes. Yes. Nah, minimal ini ya, ini yang memang misalkan dipahami gitu kan. Nah, jadi perintah tentang ini apa gitu kan. Nah, jadi memang harus tahu ya kalau memang ini kan kalau berbicara tentang Windows gitu kan ya, misalkan kita bisa aja kita misalkan saya nggak mau pakai ini antar mukanya gitu kan, nggak mau pakai ini, tapi saya pengen bisa masuk ke sini bisa saja gitu kan. Kita teman-teman masuk sini, tuliskan CMD. Nah, ini kan, ini terlihat nggak? Saya buka ini teman-teman, buka command prompt, terlihat? Lihat Pak. Terlihat ya. Oke. Nah, kemudian ya, tadi ada di mana gitu kan. Nah, kita kan misalkan masuk sini nih. Saya tadi dokumen gitu kan. Dokumen ini berarti saya coba. eh,
Nah ini kan, nah ini ya, berarti ada dokumen kan? Jadi di sini gitu kan, di Lenovo ini memang dia ada beberapa nih, ada dokumen. Saya tinggal masuk saja, perintahnya adalah cd, kemudian dokumen doc, saya tab ya. Nah, tinggal kemudian di enter. Nah, di dalam dokumen ini nanti ada isinya apa saja. Saya tinggal klik dir. Nah, ini adalah isinya kan? Nah, isinya gitu kan, teman-teman semua. Ada dir, corel, dir apa gitu kan ya ini kan. Nah, ini sini. Nah, saya mau masuk ke sini. Nanang Abdurrahman. Nah, saya cd ya. Kemudian Anda ya Chris and tab Abdurrahman enter. Nah, kemudian saya lihat dir. Nah, ini kan ada latihan. Hmm, Ada latihan ya. Saya masuk ke latihan. Nah, atau langsung masuk ke tugas gitu kan. CD tugas. Tugas. Nah, saya dir tugas. Ada apa nih? Kosong ya. Ini kalau titik-titik ini kosong gitu kan. Nah, misalkan bagaimana cara membuat. Cara membuat misalkan kita ini mkdir. Membuat direktori, make directory gitu kan. Apa yang mau dibuat? Misalkan tugas ya pertemuan dua misalkan. Pertemuan dua. Nah, gitu kan. Atau langsung aja ya pertemuan dua. Enter. Nah, ini. Sekarang kita lihat dir. Nah, sudah ada kan sekarang nah ada di direktori pertemuan dua. Nah, sekarang kita buktikan di sini. Apakah sudah ada belum? Kita klik tugas di sini. Nah, ternyata sudah ada pertemuan dua di sini, teman-teman semua. Ya, isinya kosong ya, karena kita belum apa namanya, belum diisi. Nah, jadi itu ya. Nah, kemudian bagaimana caranya gitu kan ya. Misalkan nanti bisa aja nanya sama AI, bolehlah nanya sama AI misalkan eh apa namanya di sini tinggal jelaskan ya atau jelaskan perintah ya, perintah dasar ya, sederhana pada DOS ya, DOS. Oke, kita enter DOS. Nah, ada dir menampilkan ini CD, mengubah direktori. MD membuat ah, direktori. LD menghapus direktori copy, menyalin Del menghapus. Nah, ini CD dokumen. MD. Nah, ini contohnya ya. CLS membersihkan layar. Oke. Nah, ini layarnya ini. Coba CLS. Biar nggak ini. CLS enter. Wah, iya memang bersih ya. Betul. Nah, saya ke ini lagi ya. Nah, kemudian coba misalkan ini. Nah, jadi itu teman-teman semua tadi. Apa? Ada dir. Dir menampilkan. Kita masuk dir. Kemudian ternyata di sini membuat tuh cukup dengan MD saja ya. Tadi saya MK dir. Berarti itu perintah yang lama ya teman-teman semua. Ini yang baru ini. Tadi kita coba ya MD gitu kan. MD ini membuat direktori dengan nama dokumen. Kita coba sekali lagi ya ini. Nah, kita dir. Nah, ternyata pertemuan dua ya. Kita misalkan pertemuan satunya belum ada. Kita dengan perintahnya MD. MD pertemuan satu. Pertemuan satu. Enter. Kemudian dir. Nah, sudah ada ya. Sekarang ternyata singkat. Kalau tadi saya M hadir, tapi ternyata perintahnya lebih simpel, teman-teman. Itu ya. Nah, itu teman-teman semua perintah-perintah dasar. Nah, ini paling tidak teman-teman bisa dicoba. Ini harus dicoba nih. Kalau nggak dicoba kan kita nggak bisa gitu kan. LD menghapus bisa nggak kalau jadi ada direktori sama isinya gitu kan. Ada ini menyalin. Ada copy ya. Copy itu kan file txt apa gitu kan. Del menghapus. Jadi ada LD, ada del. Bedanya apa? Jadi kalau kalau LD menghapus direktori kosong, kalau del
dia menghapus file ya gitu kan ya. Kalau Ren mengganti nama, Tiff, nah ini kan format dan seterusnya. Oke, teman-teman semua ya. Itu. Nah, apa di sini? Mengapa belajar DOS? Nah, meskipun DOS sudah jarang digunakan, namun memahami perintah DOS akan membantu Anda memahami struktur sistem operasi, memecahkan masalah, memahami tugas ya untuk dasar untuk belajar scripting. Nah, ini memang penting ya, gitu kan ya. Sebetulnya supaya nggak berat aja ya, teman-teman enak di sini kalau ngecek-ngecek gitu kan. Saya biasanya seperti itu, teman-teman semua. Oke, kemudian kita coba lagi ya. Apalagi nih? Perintah. Nah, petunjuk mengacu sesuai dengan perintah-perintah sistem dikenali dengan petunjuk penggunaan sistem. Berarti apa ini? Mengenali objek mengacu. Oke. Kemudian apalagi ada fungsi ya. Di sini apa? Fungsi-fungsi tombol-tombol minimize, maximize, result, dan close digunakan pada perangkat komputer untuk mengelola aplikasi yang sedang berjalan sesuai dengan petunjuk penggunaan sistem operasi ya. Jadi setiap aplikasi, misalkan saya sedang membuka ini nih, aplikasi kan teman-teman semua. Nah di sini ada beberapa nih. Misalkan ini adalah untuk minimize. Nah minimize itu berarti dia menjadi hilang ya. Ah, nah ini. Nah ini Nah, kemudian di sini apa nih? Ini adalah restore. Kemudian yang ini adalah maximize. Nah, gitu kan. Ini minimize, kemudian di restore. Nah, restore, kemudian di sini adalah maximize. Biasanya ada tulisannya kan. Kalau di ini kan, kita tinggal tunggu aja tulisannya. Ini tulisannya restore. Kalau digeser. Nah, kan? Restore done. Yang ini adalah close. Gitu. Jadi kalau di close ditutup ya. Nah, baik, sampai sini dulu mungkin. Ini kayaknya udah nggak aneh ya. Saya yakin semuanya sudah bisa. Tapi barangkali ada hal-hal yang ingin didiskusikan. Sampai sini, sampai ke perintahnya. Anggap saja ini sudah nih. Yang belum apa? Yang belum ini gitu kan. Ya kita mengolah folder, file, dan control panel gitu kan. Oke. Baik, sampai sini dulu silakan. Barangkali ada yang ingin ditanyakan. Oke. Kalau tidak ada, saya yang bertanya. Oke, silakan, Aan. Ya, Pak. Mau nanya apaan? Mungkin Pak Surip, Pak. Gimana, Pak? Ada yang ditanyakan? Yang lain? Bu Ria, gimana, Bu? Halo? Halo Pak, Ya, gimana, Bu? Ada yang ditanya, Bu? belum ada Pak. Belum ada. Atau Ibu mau saya tanya? Dan Pak. Ketawa aja. Nah, jadi itu ya, itu gitu kan. Kita mengenal perintah-perintah ya. Kan sebelum kita masuk ke Office nanti kan misalkan, ini coba silakan nanti buka dokumen Word gitu kan ya. Nanti nyimpennya di mana kan bingung kalau kita nggak bisa nyimpennya, nggak tahu kan. Nah, itu teman-teman semua ya. Tapi kalau memang kita sudah tahu, oh misalkan sekarang nih, sekarang ada tugas apa? Pertemuan dua. Nah, pertemuan dua itu tadi kan kita sudah memotong ya. Oh iya, yang motong itu di pertemuan satu ya teman-teman semua di sini nih. Ada di ini. Ini tadi sudah dipotong nih kan. Nah, ini kan potong ya. Misalkan saya di copy ini. Nah, saya habis saja ini klik kanan ya, klik kanan cut. Nah, ini namanya memindahkan. Tadi ada nggak memindahkan di sini? Memindahkan ada ya? Memindahkan. Oke, kita cut. Jadinya hilang ini ya. Kita pindahin kemana nih? Kita pindahin ke dokumen ya. Kita pindahin ke folder ini, Nanang. Kita pindahin ke tadi ada tugas, tugas yang pertemuan pertama. Kita klik sini, paste di sini. Ah, itu.
Gitu ya, teman-teman semua mudah ya. Ya, bisa nggak kalau menggunakan ini? Bisa saja menggunakan ini teman-teman semua. Asal teman-teman tahu ya bagaimana caranya gitu kan ya. Nanti kita memindahkan file menggunakan CMD. Kalau memang kurang tahu, nanti bisa tanya gitu kan ke Google. Nah, caranya gitu ya. Oke. Nah, sekarang sudah pindah. Kita klik sini di download. Nah, ini udah hilang karena sudah pindah posisinya. Nah, oke, silahkan. Ada lagi sampai sini. Ini, oh saya di ini enggak ya teman-teman? Di Nggak share? ada, Oh, nggak ada. enggak Pak, enggak Pak. Iya, mohon maaf nih gitu kan. Oke, kalau nggak ada Boleh diulang Pak. grupnya. Iya, dari tadi ya. Berarti saya di Undomove. Ctrl Z. Cus. Undomove di sini sudah hilang. Contoh gini ya. Ini sekarang kelihatan. Saya share. Ada. Ada. Ada Pak, ada. Tadi ini ya. Tadi kan kita sudah motong nih. Ini kan yang sudah saya potong tadi. Nah, kemudian sudah di blok klik kanan. Kemudian kita cut. Kemudian saya pindahin ke sini ke dokumen ya. Di sini Nanang. Kemudian ada folder tugas. Ada di pertemuan satu. Nah, saya paste di sini. Ini sudah pindah. Coba kita cek tadi di downloadnya. Apakah masih ada? Ternyata sudah nggak ada. Tinggal satu kan. Tadinya tiga ya. Untuk yang Ya Pak. today ya hari ini. Nah, sekarang ya dia sudah pindah ke sini. Nah, itu. Nah, itu teman-teman semua. Nah, ini yang paling mudah demikian. Coba ada lagi nih. Set. Nah, oke. Ya, sambil nunggu pertanyaan nih karena waktunya terus berjalan ya. Bagaimana mengolah folder file dan control panel di sini? Folder file dikelola. Jadi ngelola itu tadi ya, bisa membuat, merubah nama, begitu kan? Gitu kan. Kemudian informasi dan atribut tentang folder seperti nama, ukuran, hak akses ditampilkan sesuai dengan petunjuk penggunaan sistem operasi. Nah, ini kalau di Windows bisa nggak ya? Tapi kalau di Linux saya bisa ya. Tapi kalau di Windows kayaknya nggak tahu nih. Belum tahu ya saya kalau di Windows. Tapi kita coba ya. Kita coba yang nomor 2 tuh maksudnya apa nih kalau di Windows? Saya saya harus terus terang kan kalau ini di sini nggak ada nih kalau di Windows ya. Jadi kalau di Linux ini ada hak aksesnya. Tapi kita coba ya. Kita coba pakai properties. Ada nggak? Di sini ada sharing security. Nah, mungkin ini yang dimaksud ya. Di sini ada permission full control. Low. Jadi dia mengizinkan. Diizinkan gitu kan semuanya nih. Itu kan ya. Di sini ada ini. Bisa kalau nggak di ini gitu kan. Misalkan untuk ini dia hanya ngizinnya apa aja nih. Dia full control semuanya gitu kan. Advance. Nah ini. Nah bisa ya. Tapi kalau di Linux saya bisa gitu kan perintahnya. Oke, kalau perintah di Linux itu ya kita kasih contoh aja ya, contoh yang di Linux. Nah, kita kasih contoh, kita cari di internet aja. Nah, atau di sini ya, di sini hak akses Linux ya, hak akses Linux, hak akses di sistem operasi Linux. Nah, sistem operasi, tapi dia tahu ya, hak akses atau permission di Linux. Nah, misalkan ada grup, ada user, ada order. Nah, ini hak aksesnya satu, dua, ada tiga nih. Ada RWX strukturnya RWX. Nah, RWX. Nah, ini ada juga yang pakainya angka, teman-teman semua. Nah, ini menggunakan angka ya. Menggunakan angka, bedanya apa gitu kan? Di sini nggak disebutin ya. Nah, misalkan gini ya, contoh, nggak ada contohnya, contoh.
Kita ini ya, kita kasih ya, ada tampilannya contoh hak akses ya, hak akses di Linux. Apa saja tampilannya, gambar, kita butuhnya gambar. Nah ini ya teman-teman semua. Saya ini pakainya dia Ubuntu kayaknya. Coba. Saya akan tampilkan contoh satu ya. Mungkin ini. Saya tampilkan penetap ini. Kemudian saya coba open image di new tab. Yes. Nggak gede, kecil ya. Yang mana nih? Jelas yang mana? Jelas ini apa jelas yang ini? Sama saja. Sama saja, Pak. Sama saja ya. Nah, berarti gini ya. Nah, di sini ini maksudnya apa begitu kan? Nah, kita cari dulu. Nah, tadi keterangannya ada di sini teman-teman semua. Caranya saya menjelaskan gitu kan. Nah, jadi di Linux itu yang pertama ada pengguna. Jadi pengguna itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama user, user itu dia. Dia sendiri user. Kemudian grup ya. Jadi user dalam satu grup. Jadi kita bisa membuat user dalam satu grup, teman-teman semua. Ada grup apa? Jadi bisa dibagi-bagi, enaknya begitu kan? Nah, sebetulnya kalau teman-teman belajar tentang jaringan komputer, mungkin ini akan dijelaskan ya, bisa dipraktekkan. Nah, kemudian other. Other itu berarti semuanya gitu kan ya. Berarti termasuk user yang lain ataupun kelompok yang lain gitu kan, atau grup yang lain. Nah, ini ada user, ada grup, ada other. Nah, kalau hak aksesnya, R ini adalah read. Dia hanya bisa membaca suatu directory atau suatu file. W, ya dia hanya bisa menulis ya, memungkinkan menulis. Kemudian kalau X, dia bisa mengeksekusi. Jadi RWX itu read, write, dan eksekusi. Eksekusi itu misalkan membuka file, itu kan eksekusi gitu kan namanya. Nah, sekarang kita kembali ke sini. Nah, ini ya. Nah, teman-teman semua. Nah, kita di sini. Di sini ada sebuah file ya. File ini dia ditulis tanggal 16 November. 16 November. Nah, kemudian di sini ada November ya, tanggal 13 nih. November tanggal 13 gitu kan ini. November tanggal 13, dia pukulnya pukul 7.54. Nah, pukulnya pukul 7.54. Nama filenya adalah contoh titik txt nama filenya. Nah, si file ini teman-teman, si file ini yang pertama dia bisa dibaca. Ini ada read ini dia bisa dibaca ya. Dia bisa dibaca oleh pengguna, oleh orang yang bikin itu sendiri. Kemudian yang kedua, dia bisa ya tulis ya. Selain dibaca, dia bisa bisa nulis itu ya seperti mengubah apa itu namanya nulis ya, mengubah. Kemudian ya hanya bisa membaca menulis, tapi nggak bisa dibuka gitu kan ya. Maksudnya nggak bisa dibuka tuh nggak bisa dijalankan, nggak bisa dieksekusi gitu kan. Tapi kalau ngebaca membuka aja bisa. Nah ini oleh dia sendiri. Dalam satu grup juga sama. Orang lain juga boleh nih, orang lain. Nah ini ternyata nih orang lain juga dia masih boleh juga. Jadi filenya bisa di ini. Ini yang pertama tentang file. Nah yang kedua, nah ini ada folder ya. Ada folder, bedanya ada kalau folder itu di sini ada D. Nah D ya, kalau di sini yang nggak ada D-nya itu berarti dia file. D ini directory ya gitu kan ya. RWX, nah RWX itu berarti dia bisa menulis, membaca dan mengeksekusi. Kalau X itu mengeksekusi, ya mengeksekusi itu mungkin termasuk membuka folder gitu kan ini kan ya. Nah kemudian di sini ada R, nah di sini ada RX, nah R W-nya nggak ada nih.
RW. Dia hanya bisa membaca dan bisa mengeksekusi. Ini eh, dalam grup itu gitu kan ya. Kemudian sama nih, dia read dia bisa nggak bisa nulis gitu kan. Baca bisa. Nah, eksekusi itu bisa, eksekusi itu termasuk membuka gitu kan, atau menjalankan, tapi dia nggak bisa nulis, nggak bisa mengubah isinya gitu kan. Nah, jadi gitu. Ini contoh ya. Nah, di sini sama nih, ini file namanya xxx.txt. Nah, dia bisa hanya menulis membaca, tidak bisa eksekusi. Kemudian untuk dalam satu grupnya dia bisa nulis aja. Kalau orang lain, maaf, bisa bisa membaca aja, read membaca ya. Nulis nggak bisa, eksekusi nggak bisa, sama nih. Orang lain ya other gitu kan ya, atau grup lain dia bisa membaca, nggak bisa nulis dan eksekusi. Nah itu contohnya. Memang ini perlu praktek untuk memahami ini. Jadi gitu ya teman-teman semua. Oke. Nah, tuh berarti ya, ini tadi sudah ya, berarti saya sudah menjelaskan tentang apa hak akses. Ada ukuran, nama ukuran tuh ini. Ukuran tadi ya, ini. Ini ukurannya nih. Ada 16, berarti 16 kilobyte. Ada maaf 16 bit ya, 16 byte. Nah, nah kemudian ini 4 jadi bisa berarti 4 jadi 4.000 itu berarti 4 kilo ya. 4 kilobyte, 4 kilo koma 96 byte. Nah, gitu kan. Ini dalam satuannya byte. Nah, kalau di sini di ini enak sebetulnya. Nah, di sini kan kita bisa nih, misalkan ada ini. Nah, kita bisa melihat nih, ini ukuran ya. Ini bisa dimodifikasi tanggal berapa. Nah, tipenya apa? Ini ukurannya teman-teman dalam kilobyte. Ya, 75, 731 gitu kan. Nah, itu. Oh, ternyata kalau langsung menggunakan ini, menggunakan tadi apa? Menggunakan PDF ya saya gitu kan. Menggunakan Poxit PDF ternyata ukurannya kecil. Di bawah 100. Tapi kalau menggunakan tadi ya, saya menggunakan Chrome ternyata ukurannya besar gitu kan. Di atas 100 ya, bahkan 731 kilobyte. Nah, ini teman-teman semua. Nah, ini dengan dua ini ya, dengan dua pemotongan tadi sudah saya demonstrasikan. Oke, berarti tugas saya sampai ukuran sudah selesai. Atribut suatu folder diubah sesuai dengan petunjuk pengguna. Jadi atribut itu apa nih? Atribut suatu folder atau file diubah sesuai dengan petunjuknya. Mungkin setiap file atau folder itu punya atributnya ya. Nah, mungkin ada yang bisa apa atribut folder file. Nah, atribut itu kita lihat di properties ya. Nah, ini bisa kan? Bisa hanya di-read ya. Atribut ya. Bisa hanya di-read. Bisa di-hide. Di-hide ya. Nah, coba kalau memang kita di-hide. Bedanya apa nih? Nah, kita coba ya. Kita klik apply. Hide. Cing, cing. Ah, jadi hilang di-hide. Jadi hilang ya. Nah, untuk membuka hide itu gimana caranya gitu kan? Biasanya pakai view. Apa ada yang tahu? Saya lupa lagi nih caranya. Nah, gimana nih pakai view? Oke. Kita lihat ya, kita cari aja lah, tanya aja kan sama ini. Tadi ini ya, cara melihat melihat folder yang di hide hidden. Nah, oh pada Linux, kita menggunakannya Windows ya. Nah, nah, ini Linux, kita pada Windows, pada sistem operasi Windows. Nah, buka Explorer. Explorer di menu Start, kemudian klik view, kemudian lalu centang kotak hidden di bagian item
di grup show hide. Nah, view show hidden. Nah, view itu mana nih? View show hidden. Cari dong. Show hidden ada di mana, teman-teman? Ada yang ketemu? Ada, Pak. Ini ya. Ya. Ah, nggak bisa nih. View. Sini nggak bisa. Atau filenya. Nah, ini ada nih show hiddennya, tapi nggak ada nih. Show all folder. Kita klik di sini ya. All folder. Oke, silakan ada yang bantu nih. Oke. Masa nggak bisa ya? Nah, ini ada nih ini nih. Apakah foldernya harus share ada view? Nah, di sini ada nih. Option. Ada yang pernah nyoba? Kita jadinya hilang. View. Wah, ini harusnya bisa ya view. Di sini show, hide. Nah, di sini ada nih. Klik view lalu pilih show, kemudian hide system. Nah, di sini kan klik view, kemudian centang kotaknya. Ini nggak ada kotaknya. Nah, di grup ya show hide. Folder show option. Organize di sudut kanan, pilih folder show option. View centang show hidden. Nah, di sini organize-nya juga nggak ada. Oke, berarti ini belum sukses ya teman-teman semua. Tapi kalau nanti ada yang coba ya, mungkin nanti bisa disampaikan ya teman-teman semua. Nah, ini harusnya bisa nih. Oke. Oh, ini hidden ya, hidden item. Nah, ini hiddennya ada di sini nih. Nah, ya, kita justrunya kita view ya. Nah, kita pengennya show file. Ah, oke. Nah, sekarang kita coba ya kalau menggunakan ini CMD ya. Sekarang apa tadi? Eh, ya CD yang hilang tuh apa? Ini ya. Dir ya. Nah, ini kan. Nah, kita di CMD coba menggunakan command prompt ya. Mana nih? Menggunakan command prompt. Dir slash A. Dir slash A. Dir garis miring A. Ah, nah ada nih kalau di sini bisa gitu kan? Dir garis miring A langsung.
Kalau menggunakan apa? Menggunakan command from ya. Nah, mengubah hidden ya coba ya. Mengubah folder ya. Yang di hidden menggunakan CMD, command prompt. Attrib /s/d. Attrib nama folder /h. Tapi foldernya apa tadi, teman-teman? Tugas ya, yang hilang. Yang hilang ini tugas ya, kita menggunakan coba attrib. Nah, kita ini diperkecil ya, kecil. Nah, ini kan supaya terlihat di sini kita attrib ya, attrib. Kemudian eh mana tadi nama folder ya, attrib /h nama folder. Attrib /h, maaf ya, minha itu menghilangkan h itu hidden ya. Nama foldernya itu apa? Tugas. Kita enter, enter. Kemudian sudah gitu kita lihat di sini dir. Nah, sudah ada ya. Oh, ternyata di sini sudah ada sekarang otomatis ya. Nah, di sini sudah ada. Tugasnya yang tadi hilang sekarang sudah ada. Oke. Berarti saya belum sukses menggunakan ini ya, menggunakan Windows Explorer, tapi saya sukses menggunakan command prompt. Nah, itu ya materi kita hari ini. Pengaturan sederhana dilakukan sesuai dengan petunjuk. Pengaturan sederhana itu apa? Adalah fitur dari sistem operasi yang memungkinkan penggunaan mengubah pengaturan dan kontrol ya tadi ya. Nah, berarti kan pengaturan tuh tadi bisa apa? Bisa lain-lain teman-teman semua. Oke, tadi seperti misalkan mengubah menjadi hidden gitu kan, itu contoh pengaturan atau yang lainnya. Baik, ini ya. Nah, untuk hari ini nih. Nah, kemudian, nah teman-teman, oke, di Office ini ya, di Office, tugasnya apa? Tugasnya adalah, nah, ini kan ada ini ya, apa namanya tadi ya. Nah, di sini. Nah, tugasnya adalah bagaimana tadi eh, membuat ya, membuat. Nah, perintah dasar. Nah, sederhana ini perintah dasar ya. Jadi silakan ya tugasnya. Ini ya tugasnya adalah perintah dasar menggunakan apa? Menggunakan, command prompt, prompt dalam kurung CMD. Nah, jadi menggunakan teks ya tentang bagaimana membuat ini gitu kan ya, sampai dengan ke menyimpan. Oke, ini ya teman-teman semua bisa dipahami itu tugasnya. Nanti dibuat saja di Word ataupun di Google Doc. Ya, bisa. Oke, kalau gitu silakan di ini ya, Siapa bisa? di apa namanya di screenshot silakan. 1, 2, 3 cukup. Oke, baik sampai sini bisa dipahami saya. Wah, bisa. Oke deh. Baik kalau gitu teman-teman semua kita akan akhiri pertemuan kita. Silakan di open kameranya. Kita akan lakukan tangkapan layar. Hmm. Wah,
Ya, materi kita pada kesempatan ya siang hari ini memang ini materinya basic. Saya yakin sebagian teman-teman semua sudah ini ya, sudah memahami gitu kan ya, karena sudah terbiasa dengan Windows gitu kan ya, itu. Mungkin kalau yang belum-belum kan nanti tinggal sedikit-sedikit aja lah. Kita namanya belajar ya. Belajar itu kan nanti teman-teman bisa nonton di YouTube. Enak kan sekarang ada YouTube ya. Dulu saya bingung gitu kan. Bagaimana tutorial apa nyarinya di ah bingung pokoknya. Sekarang mah ada YouTube, tenang. Cari yang sama udah kita tinggal ikutin aja ya. Itu. Bahkan kalau bisa teman-teman lihat ini. Nah, silakan kan tadi ada kasus nih sekarang. Bagaimana tadi kan ternyata hidden saya nggak ketemu. Nanti teman-teman ya mungkin di komputer saya diprotek atau gimana gitu kan. Mungkin di komputer teman-teman bisa. Dulu saya pernah bisa gitu kan. Tapi di komputer yang lain. Tapi di sini ternyata nggak bisa dan belum sukses. Baik teman-teman semua silakan Ridho. Aan dibuka kameranya bila memungkinkan. Kita akan lakukan absensi tangkapan layar. Saya hitung sampai 3 ya. Oke, 1, silakan. 2, 3. Oke. Nah, saya kirim dulu ke grup. Oke, teman-teman semua, kita akan tutup dengan doa. Oke, saya doakan mudah-mudahan teman-teman semua berada dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian dipanjangkan umurnya, dimudahkan rezekinya, dimudahkan Amin, segala amin, urusannya. amin. Dan apapun yang kita cita-citakan termasuk perkuliahan kita juga mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, kelancaran dalam semuanya. Mari kita sama-sama berdoa dalam hati kita masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Saya ucapkan selamat beristirahat ataupun selamat melanjutkan aktivitas perkuliahan selanjutnya bagi teman-teman yang ada perkuliahan selanjutnya. Dan saya akhiri sampai jumpa. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Nuhun, Bapak.